Puji nama Tuhan, shalom. Berapa banyak yang bersuka cita hari ini? Boleh lambaikan tanganmu saudara. Boleh disapa kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan bersama kami di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa Yahweh yang baik buat kasih setiamu. Kami sungguh percaya kami boleh ada hari ini semua karena Yesus baik. Kami boleh hidup, kami boleh bernafas, kami boleh memuji menyembah-Mu di tempat ini. Semua karena Engkau Bapa mengerjakan keajaiban demi keajaiban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau bawa seluruhnya ke hadapan tahta-Mu. Karena kami percaya saat kami menyembah, mujizat terjadi, kuasa-Mu terjadi, pemulihan terjadi atas hidup setiap kami. Kami siapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Beri sorak-sorai paling meriah untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Amin Tuhan. Ini setiap seruan hati kami mau meninggikan Engkau saat ini. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
bagi Yesus Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, sebab Kau layak Tuhan. Terima segala ucapan syukur yang terbaik dari setiap kami. Mari naikkan syukur yang terbaik bagi Yesus, yang termulia bagi namanya, Yesus Tuhan. Mari sembah Yesus, mari naikkan setiap ucapan syukur, mari naikkan setiap sembah terbaik bagi Raja di atas segala raja. Ya raba-raba shikirarararaba, yid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 
Sebab Engkau layak disembah, layak terima sembah ucapan Kau yang layak terima ucapan syukur, sebab Engkau penuh mujizat, sebab Engkau penuh keagungan, dan kami hanya tertuju pada Yesus Tuhan. Haleluya, we worship you, sebab Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Kau bertahta di tempat ini. Kami menyembah Yesus yang hidup. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Dalam hadirat Tuhan, saya undang jemaat bangkit berdiri dengan segenap hatimu, katakan
seumur hidup kami dan jadikan kami haus akan Engkau Tuhan. Pilihan kami adalah Tuhan untuk mengikut Engkau Tuhan, yang siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Sama-sama katakan Amin. Haleluya. Ini pilihan hidup kami Tuhan. Kami mau mengikut-Mu Yesus. Sama-sama nyanyikan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke Dunia tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari sama-sama kita melompat lagi Dia. One, two, three. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Siapa pilihan kita? Sama-sama nyanyikan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk Kau tebus segala dosa kami Tuhan. Kau beri keselamatan, Beri kita apa? beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau Akan mengampuni dan sucikan dari segala yang Mari sama-sama kita melompat. One, two, three, go. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin apa? Tak
rasakan di tempat ini. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, hey, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara, kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, Dia ajaib dan penuh keagungan. Katakan satu hati, nyatakan kerajaan-Mu. Saya mau dengar sorak-sorai Yehais Jakarta Say. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, kerajaan-Mu. Yehais Jakarta Say. Engkaulah atas dunia yang menghancurkan tubuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu Engkaulah Raja, come on, atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, haleluya. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Segala mulut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan, Yesuslah Raja. Berikan sorak-sorai yang dahsyat. Sekali lagi teriakan haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Raja yang berkuasa, berdaulat untuk selamanya. Kami tiba saatnya Tuhan, saat ini memberikan yang terbaik dari diri kami, dari hidup kami, hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita. Katakan, amin. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa.
Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Hati kami milikmu seutuhnya Tuhan. Kau mengenal hatiku, hamba batinku, tanpa hadirmu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Kau mengenal hatiku, Kau mengenal hati setiap kami Tuhan. Hamba batinku, tanpa hadirmu bawa kami lebih dekat Tuhan. Wajahku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Mari sama-sama kita nyatakan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biar jemaat sendiri sama-sama kita nyanyikan. Jiwa rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, tiada yang lebih berharga Tuhan. Pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Seundang jemaat bisa bangkit berdiri. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hatiku, hati setiap kita yang beriman kepada Kristus Tuhan adalah milik-Mu, bukan lagi milik setiap kita Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau, membuka telinga kami, membuka hati kami ya Tuhan, membuka jiwa, pikiran, perasaan dan kehendak kami
dan seluruh tubuh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami telah berdoa, menyembah, memuji Engkau di dalam nama Yesus. Sebentar lagi hamba-Mu akan sharing mengenai firman-Mu ya Tuhan. Firman yang hidup, firman yang ya dan amin. Firman yang Engkau bimbing hamba-Mu ini di dalam kehidupan hamba ya Tuhan. Biarlah setiap kita bisa merema ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur selalu ya Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Oke, sebelum kita masuk di dalam firman, bisa ditampilkan firman hari ini yang memotivasi saya. Di Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Oke. Pencipta dan penyempurna iman. Luar biasa ya. Kita telah mempunyai begitu banyak saksi. Agak berbeda itu ya. Karena karena kita mempunyai begitu banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua rintangan dan dosa yang mudah menjerat. Dan marilah kita berlomba dan tekun di dalam perlombaan yang ada di depan kita. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Kristus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Oke, jadi ini penting banget ya. Pandangan kita tertuju kepada Kristus. Jadi pandangan kita tertuju kepada Kristus ya. Jadi bukan kita bangun pikiran kita, pandangan kita tertuju kepada HP. Ya, tertuju kepada pikiran-pikiran yang barangkali membebani kita. Tadi dikatakan di ayat 1, menanggalkan semua rintangan dan dosa yang mudah menjerat. Oke. Dia, Tuhan Yesus, telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya, dan dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Amin ya. Jadi fokus kepada Tuhan. Jadi kita melakukan segala sesuatu di dalam pekerjaan kita, di dalam ibadah, itu hanya fokus kepada Tuhan ya. Oke, kita masuk ke topik yang akan kita sampaikan untuk hari ini. Ya. Ini biasanya 2 jam. Tapi hari ini disingkat kurang lebih 35-40 menit. Oke. Di sini temanya adalah keinginan. Ya, diperhatiin ya tulisannya, keinginan itu kecil ya tulisannya. Logika lebih gede lagi. Oke? Terus hikmat itu lebih gede lagi, yang selaras. Nah, keinginan, logika, hikmat yang selaras, ini kita harus sadar bahwa sebenarnya kita berjuang dan kita membangun keinginan, logika, hikmat yang selaras ini untuk menjadikan setiap kita di dalam hati kita ini rumah Tuhan. Amin. Ya, itu dulu intinya ya. Jadi masuk dulu. Mungkin agak berat karena firmannya banyak. Istri saya bilang ini kalau enggak difokus tadi, justru itu di Ibrani 12 tadi, tujukanlah kepada Kristus. Oke. Kita lihat keinginan dulu. Apa itu keinginan, apa itu logika, apa itu hikmat. Oke? Sekarang kita lihat keinginan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, Yakobus 1 ayat 14 ini terkenal banget ya. Jadi sebenarnya problem itu diciptakan oleh siapa?
oleh kita sendiri, oleh keinginan kita. Kita dipikat oleh dia. Ya. Saya pun sama. Ya, jadi perjalanan hidup sampai hari ini udah ya 60-an ya umur. Terus berasanya, oh dulu kencang banget ya keinginannya. Mungkin kalau dulu saya tulis itu keinginannya gede, ini dikecilin, di press gitu. Nah ini terkenal banget yang akan kita bahas, 1 Yohanes 2, 16, 17. Sebab semua yang ada di dunia, sebab semua yang ada di dalam dunia, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keakuan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Hati-hati loh. Ya, jadi ternyata mata kita itu membuat kita silau ya. Keinginan daging, keinginan mata, keakuan hidup. 17. Dan di dunia ini sedang lenyap. Di dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Oke? Orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Jadi yang kita mau biarlah Tuhan yang berkehendak. Dia yang bertahta ya, di dalam setiap hidup kita. Oke, nextnya kita bahas satu-satu keinginan daging. Ya, oke, kita lihat dulu keinginan itu versi Wikipedia ya. Keinginan adalah harapan atau keinginan untuk sesuatu dengan beberapa bentuk respon emosional. Ya, jadi ternyata keinginan itu responnya emosional loh. Keinginan itu emosional, oke? Perasaan ingin memiliki sesuatu tanpa memikirkan sisi mendesak atau tidak, butuh atau tidak, baik segera maupun di waktu yang akan datang. Di sini muncul kata-kata yang penting banget, butuh. Jadi kalau keinginan itu versusnya apa? Kebutuhan. Ya, apakah butuh, apakah keinginan? Itu mesti dicek ya. Kalau kita bisa menang di dalam pola pikir kita, itu kita lakukan apa yang kita butuh, bukan apa yang kita inginkan. Biasanya keinginan itu berlebihan. Oke, kita lihat nextnya. Keinginan daging. Keinginan daging itu di Galatia 5, 19, 21 ya. Perbuatan daging telah nyata, ya, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan, berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Elohim ya. Dia tidak mendapatkan ya tempat, dia tidak mendapatkan bagian ya. Saya tadi pagi juga baca di Matius 6, 19, 21 ya. Di dunia ini kan semuanya apa? Penuh dengan istilahnya tidak kekal gitu ya. Di sini dikatakan apa? Janganlah menimbun bagimu harta di bumi, karena di bumi ini ngengat dan karat, merusaknya dan pencuri membobol dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, karena di surga baik ngengat maupun karat tidak dapat merusaknya, dan pencuri tidak dapat membobol dan mencurinya. Oke, kita masuk ke dalam tadi ya. Ini checklist. Jadi waktu saya coba di komunitas saya checklist. Checklist nih, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saya bayangkan kalau barangkali 30 tahun lalu ya, 35 tahun, 40 tahun lalu, ini banyak yang belum hadir juga adik-adik ya, itu keinginannya tinggi. Saya pun sama, kita checklist. Wah dulu pengen ini, sekarang udah enggak tuh. Dulu kalau mau makan apa, Uber. Jadi kalau seluruh Jakarta ini bakmi yang paling enak saya tahu loh. Iya. Sekarang ya pas jalan ya oke.
Sekarang masih mikir mahal nggak ya? Kok sekarang udah mahal banget ya? Dulu namanya bakmi goceng, sekarang nggak ada lagi. Udah banji, udah 12.000 itu udah paling murah, gitu kan? Oke, jadi di checklist hawa nafsu, ya perjalanan dengan umur itu pasti berkurang. Oke, penyembahan berhala, wah ini udah hilang. Jadi di checklist nih ratingnya, di rate ya 1 sampai 10, 1 sampai 10 dilihat, ya kedengkian, kemabukan dan sebagainya. Ini keinginan daging. Oke, saya cepet aja. Oke, keinginan mata. Keinginan mata, ya kita lihat kesaksiannya ada 2, saya tampilin di sini. Keinginan mata. Oke, keinginan mata ada 6 Hawa ya. Terus Raja Daud. Perempuan itu melihat. Jadi kita itu melihat, ya, melihat. Gile, tetangga begini dan begitu. Teman begini dan begitu. Besan begini dan begitu, melihat gitu kan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ya, asumsi nih. Ya, saya pernah terangkan ada 7 step of pola pikir, strategic thinking. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Ini kan dibujukin, ya kan? Ditanyain siapa nih yang salah, ya kan? Disalahin siapa? Jadi kalau cowok ya dia pasti salahin siapa? Sama, saya juga bisa salahin istri. Tapi itu dulu, sekarang enggak. Kalau ada apa-apa kayaknya saya yang salah loh. Kadang-kadang juga enggak. Oke. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Padahal yang dipesan kepada siapa? Tuhan berpesan kepada Adam loh, jangan. Dia cerita kepada Hawa. Terus Hawa cerita kepada ular gitu. Misunderstanding ya. Ya kan? Padahal ular gak ngomong makan, dia cuma bilang ini loh begini loh, ini begitu loh. Wah ini kalau kamu makan, wah luar biasa loh, kamu bisa mengerti. Di dunia itu sekarang juga sama, diterangkan begini loh, akses media sosial begitu banyak. Mau nonton yang viral-viral sekarang pun banyak, apalagi anak-anak muda yang ngerti ya, kalau kita masih susah nih. Sayanya tadi masih diajarin Pastor Petrus bagaimana change itu, padahal kemarin itu yang install ini semua anak saya Pak. Oke, itu Adam dan Hawa. Keinginan mata yang menjatuhkan, ini yang menjadi dosa awalnya setiap kita. Oke, sehingga turun. Jadi hati-hati loh setiap kita. Raja Daud ya di 2 Samuel 11 ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringan, lalu ia berjalan-jalan di atas sotoh istana. Ya kan? Ini comfort zone nih, ya di istana. Istilahnya itu mau kancok, ya nggak ada kerjaan katanya di jalan, ya. Tampak kepadanya dari atas sotoh seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Jadi di sini apa? Dia lihat tampak kepadanya dari atas soto. Ya, dari jauh pun yang bermain apa? Asumsi dia loh. Jadi dia hidup di dalam asumsi ketika itu. Ketika di comfort zone, asumsi itu sangat berbahaya. Oke? Jadi ini dikatakan di dalam 1 Yohanes 2, 16, 17 ya. Keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. 3K. Ya kan? Oke, gangguan hidup. Demikian juga lah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap yang lain. Sebab Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi ini orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kalau kita merendahkan diri, Tuhan akan angkat kita. Kita tinggikan, Tuhan bilang ya udah lu jalan sendiri aja deh. Nah ini banyak ya, saya bilang di dalam kehidupan saya sendiri, pada hari ini bukan tidak ada pergumulan, ya, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis ya. Saya Pak Pastor Petrus udah ikutin juga ya, begitu luar biasa.
ketika COVID, wah kita itu banyak banget masalahnya. Nah dampaknya itu kan masih sampai sekarang, bukan bebas begitu aja. Tapi tangan Tuhan yang begitu kuat, saya bisa merasakan campur tangan dia loh. Terutama di dalam hal apa? Maaf ya, maksudnya kesehatan saya cukup diberikan oleh Tuhan luar biasa. Ya, saya bolak-balik pik ya dari sini 1 jaman gitu, biasa aja. Saya bisa ikut maraton, tapi 10K aja ya. Bisa 5K ya bisa. Tapi bukan lari terus Bu, kalau lari terus ngap. Ya lari jalan. Kalau anak muda 1 jam 50 menit. 50 menit atau 1 jam 10 kilo. Nah sayanya sih 1 jam 40 menit lah. Karena campur jalan. Oke. Amsal 18:12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Oke, kita merendah terus. Kita lihat contoh Sodom dan Gomora. Dia mau memperlihatkan kejayaan dunia ini. Dan mereka kejayaan di dunia ini tanpa habisnya. Terus naik. Padahal itu tidak bagus. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan amanat agung. Ya. Memberi, menjalankan ibadah yang sesungguhnya. Ya. Ini mengenai keinginan. Nah, sebenarnya keinginan Tuhan kepada setiap kita, keinginan Tuhan mau Dia yang bertahta, Dia yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kita. Oke? Ulangan 10, 12, 13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Yahweh Elohimmu, selain dari takut akan Yahweh Elohimmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ya, jiwa itu adalah pikiran, perasaan dan kehendak yang selalu kita diserang di situ, pola pikir. Ya, di situ pernah saya khotbahkan yang mengenai asumsi, data, knowledge, experience, ya, hikmat. Terakhir hikmat ya, ada skill, ada hikmat. Berpegang kepada perintah dan ketetapan Yahweh yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya apa? Baik keadaanmu. Saya diintimidasi oleh segala hal. Banyak banget. Si A, si B, ini dan sebagainya, investasi dan sebagainya. Yang terjadi apa? Rugi secara finansial. Tapi kita diberkati, kesehatan. Caranya gimana? Ibrani 12 ayat 2 tadi, fokus kepada Kristus. Tiap hari, tiap subuh, jam 4, jam 5, saya datang berlutut menyembah Tuhan. Berdoa, terima kasih, fokus kepada Dia. Fokus kepada Dia. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dunia ini gak ada apa-apanya. Engkau yang luar biasa. Jaga hamba-Mu. Jaga perusahaan yang Engkau percayakan kepada keluarga kami. Berikan kasih karunia-Mu. Kami tidak tahu maksudnya apa dan sebagainya. Tapi semuanya kami mau pakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ya kan? Ya, keinginan Tuhan kita harus masuk. Oke, nextnya kita bahas mengenai logika. Tadi keinginan udah selesai ya. Keinginan itu berbahaya. Kebutuhan kita list, keinginan kita checklist juga. Ada problem nggak di dalam keinginan kita? Oke. Logika berasal dari kata logos Yunani kuno ya, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran, bertujuan untuk meraih penalaran yang tepat dan sah. Logika kita mesti berkembang juga. Ya, nanti saya terangkan, ada ahli namanya Profesor Dr. Daniel Kahneman. Maret kemarin dia meninggal. Dia seorang profesor, dia seorang psikolog yang dia meneliti bagaimana pola otak kita bekerja.
Itu 15 tahun lalu dia pernah nulis di Kompas. Saya waktu itu file, justru saya beli bukunya. Oke, logika ya, saya ulang ya, hati-hati di sini Bapak Ibu fokus ya. Logika sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang dapat dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Logika itu kita mesti berkembang. Di dalam bidang filsafat sendiri, logika tidak dapat dipisahkan ya dalam proses mencari suatu kebenaran atau kesahihan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Contohnya, dulu dikatakan dunia itu datar. Ya, setelah manusia udah bisa keluar planet dari bumi, dia bilang bumi itu bulat. Ya kan? Karena mencari kebenaran ini terus-menerus. Dulu ya, waktu kita tahun 70-an ya, tahun 80-an, sound system itu ditentukan oleh kabelnya. Kabelnya itu mahal banget, isinya beda. Isinya mesti, wah, timahnya warna merah kalau dibuka. Luar biasa, ini suaranya, wah, ini telinganya mesti mantep. Hari ini perlu nggak kabelnya? Enggak. Hari ini namanya wireless. Ya. Saya tanya cucu saya kasih lihat telepon kuno di rumah saya. Dia nanya ini apa? Ini apa, Kong? Dia nggak tahu. Telepon itu dia nggak tahu loh. Yang dia tahu telepon itu modelnya apa? Handphone. Dia nggak tahu kalau di rumah itu dulu ada telepon. Di rumah saya itu saya udah nggak pakai telepon 10 tahun kali. Dulu di rumah saya juga masang iPhone. Ya, panggil makan, panggil. Enggak, sekarang enggak, WhatsApp. Grup keluarga, my fam. Yuk turun, 15 menit lagi kita makan, gitu. Dijawab, saya nggak bisa ikut Pak. Oke Pak, ntar saya turun Pak, kayak gitu. Kalau dia nggak turun-turun, jamnya saya telepon, kok kamu nggak turun-turun? Oh iya, sebentar lagi Pak, gitu. Tapi yang dulu itu masih kepasang loh, ada iPhone, ya. Tiap ruangan ada kering, lari-lari, lagi mandi, lagi apa, udah lari-lari juga. Nah itu kan berkembang pola pikir kita. Jadi teknologi juga berkembang, oke? Nextnya, jadi tadi keinginan, logika itu lebih besar. Nah ini yang saya katakan Daniel Kahneman ya. Pola pikir paleokorteks versus neokorteks. Paleokorteks, paleo itu lama, korteks itu otak kita ya. Jadi kalau paleokorteks biasanya dikatakan itu mammalian brain. Responnya cepat sekali. Begitu dikasih tahu, Mah, makanan nggak ada loh. Misalnya langsung, jadinya gimana nih? Jadi cepat sekali ya. Jadi itu untung istri saya nggak kayak gitu, dia tenang. Oke, santai aja Pak, emang lapar gitu kan. Dia tanya, jadi dia masih, nah itu dia lakukan, dia pakai neokorteks. Jadi respon cepat. Jadi yang respon cepat ini paleokorteks, itu cara berpikirnya reaktif, ya, bukan proaktif loh. Kalau cara kerja neokorteks, neo itu baru, korteks itu pola pikirnya ya, otak. Dia lihat, dia baca, dia pikir, ya, terus dengan knowledge yang ada, logika yang ada, dia olah, action. Kalau salah dia perbaiki lagi, dia balik lagi gitu loh. Itu neokorteks. Ini ditemukan oleh bukunya ya Daniel Kahneman. Itu bukunya itu Think Fast ya. Thinking Fast and Slow. Beliau baru meninggal di Maret. Jadi pola pikir yang berkaitan dengan proses penalaran yang dilakukan seseorang secara sistematis maupun normatif menuju sebuah kebenaran pada waktu itu. Oke, bagus banget ya. Nextnya. Oke, logika dan perkembangannya. Karakter individu, oke. Kita adalah sesuatu pribadi, sesuatu karakter. Kitanya siapa? Itu tadi, berkembang enggak logika kita? Berkembang enggak keinginan kita? Kalau keinginannya yang naik lebih kencang daripada logika, itu biasanya sih dia pakai mammalian brain. Jadi kalau orang jarang sekolah, jarang belajar, jarang baca buku, jarang ibadah apalagi, itu problem.
Oke, ada satu cerita, ini true story ya. Di tempat kita itu ada satu anak autis, ya, dicap autis. Jadi dikasih sekolah, banyak sekolah yang nggak mau terima. Jadi ibunya terpaksa homeschooling dia, homeschooling ya. Jadi dia homeschooling. Dia bingung kasih baca buku apapun, dia nggak paham loh. 7 tahun bukunya cuma satu. Tahu nggak bukunya apa? Alkitab. Hari ini dia hafal semua isi Alkitabnya. Yang hebatnya orang yang dia ketemu dia bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Dia bisa baca semua. Tapi mesti on the mood ya, dia mesti doa. Sampai hari ini dia masih belajarnya cuma Alkitab. Justru itu kalau orang nanya, oh problem anaknya segala macam, baca Alkitab. Ya, saya pun setiap minggu mencoba ya mengorbankan diri itu membawa cucu saya ya untuk dia ke gereja pelan-pelan kan nggak bisa karena dia memang responnya logikanya belum berkembang, belum sekolah. Oke. Karakter individu berkaitan kepada kecenderungan yang berbeda sesuai dengan tingkat logika berpikir yang dan didasari oleh apa? Latar belakang kehidupan, strata pendidikan, kemampuan pemahaman individu itu sendiri. Ini biasanya dikatakan apa? IQ. Oke. Di sekolah, di rumah, di lingkungan masing-masing. Ya, ini kalau pernah tahu The Boy from Brazil itu, ya, itu anak yang diambil oleh DNA yang diambil oleh Hitler, ditaruh di mana-mana. Ada satu DNA yang dia taruh kepada keluarga yang rajin ibadah, yang selalu datang kepada Tuhan. Itu dia berkembang dengan sangat pintar dan bijaksana. Yang lingkungannya liar ya dia jadi liar gitu loh. Itulah dikatakan di rumah dan di lingkungan masing-masing. Di rumah kalau orang Chinese itu dikatakan cia-ciao. Bagaimana orang tua bertanggung jawab ya, atau orang yang tinggal di rumah bertanggung jawab untuk mengajarkan anaknya. Oke, nextnya lagi. Logika ya, ini kita tidak bisa lepas dari SPA ya yang terkenal, filsuf yang terkenal ya, Socrates ya, mengajarkan kepada kita tetap rendah hati, terbuka terhadap pengetahuan baru. Dia bilang loh nih, terbuka terhadap pengetahuan baru. Tidak terlalu percaya kepada apa yang kita anggap sudah benar. Karena pengetahuan terus berkembang. Bijak ya. Oke. Plato, ya, orang bijak akan selalu ingin bersama dengan orang yang lebih baik dari dirinya. Ya, ini alignment bahasa Inggrisnya ya. Aristoteles, kita adalah apa yang kita kerjakan berulang kali, repetition, ya, oke. Dengan demikian kecemerlangan bukan tindakan tetapi kebiasaan. Nah, ini didukung oleh ada satu buku Christine Leaf. Ya, pengulangan, repetition. Ya, dia terangkan bahwa subconscious manusia ketika diulang-ulang-ulang dia akan masuk. 5 kali 5, 25. Kita nggak pakai logika lagi hitung. Udah ada di dalam subconscious. Nah, ini ceritanya repetition. Oke, nextnya. Ternyata kita nyampe nggak ke logika yang paling tinggi? Kita nyampe nggak ke logika yang paling tinggi yang diberikan tadi? Alkitab, firman Tuhan. Logika yang paling tinggi bisa nggak kita terapkan? Ya, di Matius 22, 36, 39. Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Ya, dikatakan apa? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Jiwa ya, jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Hati-hati loh, jiwa dengan segenap akal budimu. Akal-akalannya nih, jangan sampai akal-akalan. Hari-hari ini kita udah tahu ya, kekristenan lagi dilanda luar biasa. Banyak kita lihat di media sosial, mengerikan. Ya, ada masalah hukum, masalah apa dan sebagainya. Tadi bahas sedikit, ya kita nggak bisa sebut apa-apa, tapi banyak yang tahu, wah ngeri, gitu. Ini loh mengasihi Tuhan,
si Tuhan dia yang berdaulat, dia yang bertahta di dalam kehidupan kita. Oke, itulah hukum yang terutama yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bisa enggak? Bisa di rating nih. Udah berapa persen ya? Kita bisa melakukan hal itu. Oke, nextnya hikmat. Hikmat di Wikipedia saya lihat berasal dari kata Ibrani, bahasa Ibrani ya. Hokmah. Turunan dari kata kerja hakam yang berarti apa? Menjadi bijak atau bertindak bijak yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Hikmat sangat berhubungan dengan roh kita. Adapun hikmat sedemikian ini bukan dimiliki oleh pikiran alamiah manusia. Ingat loh, pikiran alamiah manusia, hikmat bukan dimiliki oleh pikiran alami manusia. Melainkan diperoleh dari apa? Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita memohon kepada Dia. Persekutuan yang intens, yang konsisten dengan Sang Pencipta kita. Ya, pernah ya saya sharing seorang montir yang jago banget. Dia naik mobil dia, hujan terus mogok. Dia perbaiki, dia penasaran banget. Terus tiba-tiba ada yang datang nih, orang tua kan. Dia datang, dia lihat mobilnya. Dia bilang, boleh saya perbaiki? Nah, kalau si montir yang terkenal itu, misalnya dia jago banget, dia sombong tadi ya, nggak rendah hati. Sorry ya, saya montir nomor 1 loh di kota ini. Dia lihat orang tua ini, lu mau bantu apa ya? Kan nggak kayak gitu. Untung si montir itu bilang gini, silakan Pak, saya juga udah kehabisan akal loh. Gimana nih mobil ini hidup? Terus si orang tua itu datang, dia lihat, coba starter, bunyi, kaget si montirnya. Loh, kok bisa? Dia pikir ini udah out of date, si orang tua itu ya, pasti nggak bisa. Dia nanya, Pak, Bapak buka montir atau apa ya? Dia bilang enggak, saya pencipta mobil ini katanya. Ya kan? Kita juga sama. Kita datang kepada Dia loh yang menciptakan kita, Tuhan. Saya serahkan semua kehidupan saya untuk Engkau atur deh. Gitu. Oke, nextnya. Hikmat, arti hikmat menurut Alkitab lebih dalam dan lebih tinggi daripada pikiran yang terkandung di dalam pengertian kita. Jauh lebih tinggi. Ya, damai sejahtera Tuhan di Filipi 4:7 ya, terkenal banget. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akar dan memelihara hati dan pikiran Kristus, akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Luar biasa ya. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Oke, Amsal 16:16, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas dan mendapatkan pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Oke, jadi hikmat lebih tinggi daripada pengertian ya. Pengertian itu cuma perak, emas itu hikmat itu emas. Kalau mau baca ya banyak sekali itu di 1 Korintus 1:18-31. Oke, next. Amsal 9:10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita takut akan Tuhan. Biasanya orang bilang apa? Hanya kamu sama Tuhan lo yang tahu kamu bikin apa. Di situ kan lagunya, hati-hati matamu lihat apa gitu ya. Oke. Yakobus 3:17, tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Kolose 2:3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Oke, nextnya. Ya, kita harus membangun rumah Tuhan, membangun manusia roh kita di dalam ibadah yang sejati, kehidupan kita yang dipimpin oleh firman Tuhan. Ya, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Benar ya? Oke. Ini pemikiran-pemikiran yang timbul tuh karena pengalaman hidup.
ketika saya tidak mengikuti Yesus, saya tidak sangkal diri. Saya nggak bisa memikul beban kehidupan ini. Orang bilang, Pak Jeffrey kok banyak kehidupan beban? Ya semua sama lah. Istilahnya nih kang wo hao kan ni hao. Kamu lihat saya baik, saya lihat kamu baik gitu loh. Kita punya masalah masing-masing. Kita punya salib masing-masing. Mau nggak ringan? Kan marilah kepadaku, ya kan? Yang letih, lesu dan lemah. Oke. Jangan salah loh, kita nggak boleh sendiri, kita mesti tertanam di dalam komunitas kerajaan Tuhan. Komunitas kerajaan Elohim, ya. Ada di dalam komunitas yang menjadi rumah Tuhan sebagai pusat solusi. Kita nggak tahu, belum tentu, ya. Partner saya di dalam spiritual journey saya sendiri, itu belum tentu dia lebih ahli dari saya loh. Saya lebih ahli di beberapa bidang, tapi kok saya kepukul. Tapi ketika dia doain, ketika dia sharing, itu pekerjaan Tuhan itu dahsyat nanti setelah selesai. Masalah-masalah saya akan kesaksian. Ya, kita harus berfungsi sesuai dengan karunia kita. Kita diberikan karunia kok. Karunia motivasi, jawatan, ya, dan karunia roh. Ada 3 ya. Menjadi mercusuar bagi tubuh Kristus. Kita menjadi mercusuar. Ya, tadi Pastor Petrus tanya, gimana keadaannya? Masih Pak, cuma pola pikir saya sudah berubah. Pola pikir saya sudah berubah gitu. Kenapa? Karena masalah ini membuat saya berubah. Karena saya cari solusinya di dalam firman. Saya tercipta oleh firman Tuhan. Saya mau seperti Daud, nextnya. Seperti Daud, dia bilang apa? Saya mau roh Tuhannya. Saya mau ditempatin oleh roh Tuhan, Roh Kudus. Saya mau ditempatin oleh Allah Tuhan kita. Tritunggal. Elohim Tritunggal ya. Gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Daud, dia bilang apa? Di dalam Mazmur 51 ayat 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu ya Tuhan. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Bayangkan tuh. Kalau Salomo katanya dia minta hikmat, ini permintaannya janganlah mengambil rohmu. Ya, karena Tuhan adalah roh, kita mesti membangun manusia roh kita. Ya. Di Yohanes 14, 15-16, jikalau kamu mengasihi aku akan kamu akan menuruti segala perintahku. Oke? Ini pernyataan daripada Kristus Yesus Tuhan. Aku akan meminta Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus ya. Nah, kok bisa Roh Kudus menempati kita setelah kita beresin tadi apa? Keinginan kita menjadi kebutuhan, logika kita menjadi apa? Hukum yang terutama ya, dan yang kedua, oke. Kita memperoleh hikmat ya. Pengertian yang paling tinggi, hikmat Tuhan. Nah, Tuhan mau dia masuk dan menetap, berdiam di dalam diri kita. Oke, nextnya. Oke, ini slide terakhir. Keinginan, logika, dan hikmat untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sinkronisasi, keselarasan, pertumbuhan keinginan. Ya, saya tulis kecil. Logika dan hikmat dari Tuhan kita fokuskan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan sangat memberkati kita hari ini.
Saya percaya semua kita diberkati, amin. Saya mengikuti pelayanan, bahkan problema hidup dari keluarga Pak Jeffrey itu sangat besar sekali, Bapak Ibu. Jadi bisa berkhotbah seperti itu di tengah badai yang menghantam begitu besar, itu tidak mudah. Seperti kemarin yang saya khotbahkan, di tengah-tengah penderitaanmu, engkau menyaksikan, engkau memberitakan Kristus. Ini prakteknya orangnya. Artinya dalam keadaan apapun, mata kita tertuju kepada Yesus. Amin. Keluarga Pak Jeffrey hari ini sudah menjadi berkat bagi kita di tengah-tengah badai yang begitu besar. Sangat besar dihadapinya. Tadi Pak Jeffrey memberikan janji nanti akan bersaksi. Ada waktunya dia bersaksi. Di mana Tuhan berkata kepada badai, berhenti. Badai, stop. Dan kita hanya bisa melihat. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, tetap katakan Yesus baik. Apapun keadaan, dalam keadaan apapun, mari sembahlah Dia. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Kau selalu baik dalam hidupmu. Badai tantangan akan membuat kami terus tertuju kepada Kristus yang akan menenangkan, mendiamkan badai kami, sehingga pengagungan pujian hanya bagimu. Yes, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, tetap dari mulut kami keluar pujian, dari hati kami keluar penyembahan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat pujian ini dengan segenap hatimu, serukan namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu. Jemaat Tuhan sendiri angkat pujian ini, katakan. Panggil namanya Yesus. Yesus memberikan keajaiban hari ini. Karena kami datang memuji menyembah-Mu, ku mau memuji-Mu,
ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, ku mau memuji, ku mau memujimu. Yes, Engkau lebih besar daripada hidup kami. Engkau lebih dahsyat daripada hidup kami. mari angkat suaramu lebih keras lagi, katakan, ku mau memuji. Mari sembah Dia. Mari tetap memuji, menyembah Dia. Dialah Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub. Dialah Elohimmu juga, yang bertahta di atas pujian penyembahan, yang meredakan badai hidupmu. Hari ini harinya Tuhan bagimu. Hari ini harinya Tuhan bagimu.
mujizat. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, kita serahkan duduk jemaat Kami Tuhan. mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru bergabung bersama dengan kami, baik online ataupun offline. Sendok jemaat bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama jemaat YS Jakarta, sama-sama kita katakan, hey, terpujilah kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Come on say, oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Berikan suara-suara yang dahsyat bagi Tuhan. Terpujilah Engkau ajaib. Katakan satu hati kami, kerajaan-Mu. Semua YHS Jakarta bersorak. Oh, oh, oh. Say, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Lebih dahsyat, suara YS Jakarta, Engkaulah. Lebih dahsyat, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja, hey, hey, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, haleluya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Nyatakan Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Biarkan sorak-sorai jemaat YHS bergembur di tempat ini. Berikan sorak-sorai, katakan haleluya. Semua diberkati, amin. Amin. Saya minta Pastor Jeffrey dan Ibu Dr. Lili boleh maju ke depan. Kita mau berdoa, kita doakan keluarga ini. Bapak Ibu boleh mengangkat tangan ke arah jemaat, Pak. Pak Jeffrey di sini. Ya. Tuhan, di altar-Mu kami bersama umat-Mu mengangkat tangan, memberkati Pak Jeffrey dan Ibu Lili di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menghentikan semua badai hidupmu, dan engkau hanya tercengang melihat
pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Kami melepaskan berkat. Keluargamu, ekonomimu, hidupmu terkoneksi dengan surga, terhubung dengan surga. Keluargamu, hartamu adalah milik Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberkati. Diberkatilah untuk selamanya. Terima kasih Tuhan buat anakmu Pak Jeffrey bersama anakmu Ibu Lili. Mereka akan melayani Engkau sampai masa tua, sampai puas usia mereka. Di dalam kesehatan, di dalam pengurapan, di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jemaat Tuhan, mari kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Baik yang ada di online, keluarga Pak Niko, keluarga Pak Eben, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yahweh memberkatimu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang membawa kita selalu di dalam berkat yang berkelimpahan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya hidupnya diberkati. Dengan iman sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku, mampukan ku. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan